Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi brother. Kita berjumpa kembali di kegiatan belajar kita di pertemuan yang keberapa nih ya? Ketiga kalau nggak salah. Tiga brother. Iya, tiga brother. Oke. Sebelum kita memulai kembali kegiatan belajar kita, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan doa. Silakan Bobi untuk memimpin doa. Doa brother, mari kita bersama dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat-Mu kami dapat berkumpul di sini untuk mulai belajar. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama brother. Kiranya dalam proses belajar mengajar ini, apa yang diajarkan brother dapat kami terima dengan baik. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bobi. Ya Bapak. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendalami materi tentang sifat-sifat gereja. Nah, secara khusus pada hari ini kita akan mendalami salah satu sifat gereja, yakni gereja yang satu. Aduh, spidolnya gimana ini? Tidak sekali. Habis Pak. Ya, 20 liter. Gereja yang satu. Tolong salah satu anggota untuk mengambilkan spidol. Siap. Tunggu ya Pak. Oke. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang sifat gereja yang satu ini? Oh, sebelum itu, sebenarnya ada berapa sih sifat gereja ini? Kalau yang teman-teman ketahui? 3 brother. 3 apa aja? 3 in 1. Oh ya, 3 in 1. Apa aja itu? Satu Katolik, Apostolik. Oke, ada yang lain? Ada mungkin? Kudus. Oh, berarti ada 4 ya? Andri? Menurut Andri berapa? Ada berapa sifat gereja itu? Yang saya tahu itu brother, kudus, satu, apostolik. Itu yang saya tahu brother. Oh, 3 ya Pak, tapi ya. Oke, terima kasih. Dan jadi dari jawaban teman-teman tadi sebenarnya sudah melengkapi satu sama lain. Artinya bahwa sifat gereja itu ada 4. Yakni pertama satu, kedua itu kudus, ketiga itu Katolik, dan keempat itu apostolik. Nah, Frater akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai keempat sifat ini. Nah, sifat gereja yang satu itu maknanya bahwa gereja itu memiliki satu iman, seperti itu ya. Satu iman kepada Allah Tritunggal, kemudian satu pemimpin dunia kita, pemimpin gereja kita yakni Bapak Suci, Bapak Paulus. Seperti itulah gereja yang satu. Nah, kemudian kalau kita berkata bahwa gereja itu adalah gereja yang kudus, berarti berkat Roh Kudus itu sendiri yang menjiwai kita, menjiwai gerejanya, gereja bersatu dengan Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga Katolik. Artinya bahwa gereja itu umum, universal, terbuka untuk siapa saja. Dan yang keempat apostolik. Artinya bahwa gereja itu dilandaskan pada ajaran para rasul, seperti itu. Itu singkatnya. Nah, pada pertemuan kali ini Frater akan membahas sifat gereja yang pertama, yakni gereja yang satu. Makna gereja yang satu adalah membangun persatuan dan kesatuan dengan Allah dan sesama yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Itu semacam sudah dalam segi praksisnya ya, seperti itu. Nah, dalam arti yang logis seperti itu, bahwa gereja yang satu adalah gereja yang bersatu dalam iman, dalam pembaptisan, dalam perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia, yakni Bapak Suci. Nah, kesatuan ini harus dibina, harus dijaga, dan harus senantiasa dipelihara dalam semangat saling mengampuni dan saling menghormati. Mengapa demikian? Ya, agar semuanya itu bisa
agar kita sebagai satu gereja itu bisa tetap kokoh, bisa tetap utuh satu sama lain, ya kita harus saling menghormati dan saling mengampuni satu sama lain, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara kita sebagai satu gereja. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa kesatuan gereja itu tidak mengandaikan keseragaman ya. Artinya bahwa kesatuan gereja itu mengandaikan bahwa gereja tetap menerima adanya keberagaman dalam seluruh anggota gereja, tidak terpaku pada keseragaman suku, keseragaman budaya seperti itu. Jadi gereja tetap terbuka kepada keberagaman itu, dan itu tercermin dalam sifat gereja yang ketiga, Katolik, yaitu umum. Oke, mana spidolnya? Terima kasih ya. Ini sebelumnya Terima kasih ya, Bobi. Oke, frater tulis dulu ya. Ini frater tebalkan dulu ya. Gereja yang satu. Ini topik pembicaraan kita hari ini. Dan ini sifat-sifat gereja tadi ada 4. Satu, yang pertama itu satu. Yang kedua itu kudus, maaf. Yang ketiga itu Katolik. Dan keempat apostolik. Oke, frater lanjutkan. Jadi seperti yang sudah frater jelaskan tadi, bahwa sifat gereja yang satu ini mengandaikan bahwa tetap adanya keberagaman di dalam gereja, bukan mengandaikan suatu keseragaman seperti itu. Nah, baiklah. Nah, sekarang frater akan membantu teman-teman untuk semakin memahami sifat gereja yang satu ini dari ajaran kitab suci. Kita akan menggali ajaran kitab suci tentang makna kesatuan gereja. Yang pertama itu dari 1 Korintus bab 12 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Santo Paulus dengan jelas menekankan bahwa sebagai gereja kita merupakan sebuah kesatuan yang sangat banyak anggota-anggotanya seperti itu. Dengan banyaknya anggota itu bukan berarti kita berbeda-beda satu sama lain, bukan berarti kita tidak menjadi satu, tapi karena keberbedaan kita itulah kita menjadi sebuah kesatuan. Kita dihimpun menjadi satu kesatuan di dalam Kristus, karena Kristus sendiri adalah satu sebagai kepala tubuh. Dan kita itu anggota gereja kita gereja ini adalah anggota tubuh Kristus sendiri. Dan kemudian dari 2 Timotius bab 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, dari pernyataan ini memang tidak secara langsung mengungkapkan bahwa sifat gereja itu adalah satu, tetapi dari apa yang dikatakan Santo Paulus kepada Timotius ini, dia menekankan bahwa apa yang hendaknya kita lakukan sebagai anggota gereja. Nah, sebagai seorang pengikut Kristus, kita hendaknya senantiasa mencari keadilan, mencari kesetiaan dalam hidup. Kita senantiasa menanamkan kasih dan damai dan mengamalkannya dalam hidup bersama-sama dengan orang lain, dengan sesama kita, sehingga kita semua bisa semakin terarah kepada tujuan yang sama, yakni kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian dari Efesus bab 4 ayat 3-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dari Efesus ini kita melihat bahwa kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman.
yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Tetapi di dalam keberbedaan itulah kita menemukan sebuah kesatuan yang tak terkira. Karena di situ seperti dijelaskan dalam Efesus ini, bahwa kita memiliki satu Tuhan, kita memiliki satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Artinya bahwa kita juga memiliki satu pengharapan yang sama akan kehadiran Allah sendiri di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, kita melihat dari Matius bab 16 ayat 16 sampai 19. Seperti yang sudah frater terangkan di awal tadi, bahwa gereja itu ditetapkan oleh Yesus sendiri dan diberikannya kepada Petrus untuk digembalakan. Artinya bahwa seperti yang tertera dalam pengertian menurut ensiklopedia gereja mengenai gereja yang satu karena memiliki satu pemimpin, dan itu adalah Petrus, pemimpin awal dari gereja yang diserahkan langsung oleh Yesus. Dan ini dijelaskan dalam Matius bab 16 ayat 16 sampai 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," kata Yesus kepadanya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Nah, melalui dialog antara Yesus dan Petrus, kita bisa melihat bahwa Yesuslah yang telah menetapkan jemaatnya, dan jemaatnya itu ditetapkan di atas Petrus, di atas batu karang, agar memiliki landasan yang kuat. Artinya bahwa Yesus menyerahkan gerejanya yang telah dibentuknya itu, yang telah didirikannya kepada Petrus untuk digembalakan. Nah, inilah menggambarkan bagaimana sifat gereja yang satu, yang terarah kepada satu pemimpin kita, yang di dunia ini sebagai pemimpin dari gereja yang tidak kelihatan, yakni Kristus sendiri, yaitu Petrus, dan Paus sebagai para pengganti-penggantinya. Nah, setelah teman-teman menyimak, mendengarkan apa yang telah Frater sampaikan tadi, Frater mau bertanya kepada teman-teman, apa yang dimaksud dengan sifat gereja yang satu menurut teman-teman setelah mendapatkan materi-materi yang sudah Frater sampaikan tadi? Bobi, apakah bisa membantu? Yang satu itu apa Frater yang Frater katakan tadi, satu pemimpin, satu iman itu kepada Allah Bapa, jadi satu kesatuan sama yang lain di sekitar itu jadi satu. Itu sifat gereja seperti itu, Frater. Oke, berarti apa yang Frater sampaikan sudah dimengerti dengan baik ya. Coba Adit, apakah bisa membantu menambahkan sedikit mengenai sifat gereja yang satu? Oh ya, Frater, saya menambahkan gereja satu itu berarti kita juga satu ajaran, jadi enggak mencong-mencong itu ada yang ajaran ini, ajaran itu, tapi terus satu supaya iman kita itu satu pada Yesus Kristus. Oke, terima kasih Adit menambahkan dari jawaban si Bobi tadi. Nah, memang benar bahwa gereja yang satu seperti yang sudah Frater jelaskan tadi, artinya bahwa gereja yang satu membangun persatuan dan kesatuan dengan Allah dan dengan sesama yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Sebenarnya ini adalah kesimpulan dari kegiatan belajar mengajar kita hari ini mengenai sifat gereja yang satu. Kita sebagai umat Allah, sebagai anggota gereja, dituntut untuk membangun persatuan dan kesatuan dengan Allah sendiri dan juga dengan sesama kita sebagai anggota gereja di dalam hidup kita sehari-hari. Artinya bahwa ketika kita memiliki satu iman, satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah, bagaimana kita sebagai anggota gereja mengamalkannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mewujudkannya itu. Maka yang dapat kita lakukan adalah ya kita saling menghormati, saling mengampuni, saling mengasihi satu sama lain,
sehingga di antara kita ya tidak terjadi konflik, tidak terjadi perselisihan, tidak ada yang berkelahi satu sama lain. Itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa kita sudah mengamalkan ajaran gereja, sudah mengamalkan diri kita sebagai anggota gereja yang sifatnya adalah satu itu tadi. Sebenarnya hanya sampai sini Frater mau memberikan materi biar kalian tidak terlalu bosan kan? Yes, pulang deh. Belum pulang lah. Doa dulu. Oh iya ya, doa dulu di. Pulang terus. Doa. Kemudian aja ya. Kemudian aja ya. Oh ya, sebelum kita mengakhiri dengan doa, Frater akan memberikan penegasan terlebih dahulu mengenai kesatuan gereja yang harus diwujudkan dalam persekutuan secara konkret. Bagaimana cara mewujudkannya? Tadi Frater sudah memberikan beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi itu kan masih terlalu abstrak tadi, saling menghormati, saling mengasihi, saling mengampuni. Nah, Frater akan memberikan hal-hal yang sudah termasuk hal-hal yang konkret lah, seperti itu. Yang pertama, untuk membangun persatuan kita dengan gereja Katolik, dengan Allah sendiri, seperti itu. Apa yang dapat kita lakukan? Pertama, aktif berpartisipasi dalam hidup penggereja. Ayo, siapa di sini yang selalu ke gereja? Setidaknya setiap hari ini. Hobi? Hobi gimana? Jarang. Ya, Hobi jarang. Bucin Frater. Ada cewek kok. Bucin terus. Nanti kedepannya harus lebih aktif lagi ya. Oke, Frater. Nah, kemudian mengikuti kegiatan di paroki dan lingkungan. Misalnya kalau di paroki ya, kalau kita sebagai anak-anak muda ya ikut OMK seperti itu. Kemudian di lingkungan nanti misalnya ada doa-doa lingkungan itu kita ikut. Kemudian yang ketiga, setia dan taat pada persekutuan umat. Artinya ya kita jangan berbuat yang aneh-aneh lah. Kita ikuti apa yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja itu. Kita ikuti aturan-aturan yang ada. Kemudian taat pada hierarki kepada paus, uskup, imam, dan diakon. Itu sudah menjadi suatu harusan ya dalam bagi kita sebagai anggota gereja. Nah, kemudian untuk membangun persatuan antar gereja, misalnya kita sebagai gereja Katolik dengan gereja-gereja yang lain. Misalnya ada teman-teman kita yang dari HKBP, dari Protestan, dari GKPS dan lain sebagainya itu, ya kita harus senantiasa bersikap jujur dan terbuka. Terus lebih banyak kita melihat persamaan-persamaan di antara kita sebagai gereja, kita sebagai gereja Katolik dan sebagai gereja non Katolik, yang gereja Protestan dan sebagainya itu, kita lebih melihat persamaan-persamaan yang ada. Misalnya kita satu memiliki iman yang sama akan Yesus Kristus, seperti itu. Bukannya kita malah melihat perbedaan-perbedaan sehingga menimbulkan konflik seperti itu ya. Kemudian mengadakan berbagai kegiatan amal, kegiatan sosial secara bersama-sama. Ini tujuannya agar kita semakin memupuk persatuan kita sebagai anggota gereja Katolik dan sebagai anggota gereja dalam kebersamaan kita dengan gereja yang lain. Kemudian dan terakhir mengadakan berbagai peribadatan Natal dan Paskah bersama-sama. Misalnya kita mungkin pernah mengikuti Natal Oikumene, Paskah Oikumene itu. Nah, itu penting juga untuk kita ikuti bersama untuk semakin memupuk persaudaraan dengan gereja yang lain. Oke, cukup sekian dari Frater hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman bisa semakin lebih memahami dan memaknai sifat gereja yang satu ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, marilah kita tutup dengan doa. Silahkan Adit memimpin doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu lewat pelajaran yang kami terima pada hari ini. Semoga kami dapat memaknai apa itu arti gereja yang satu, sehingga kami dapat menumbuhkan iman kami kepadamu dengan lebih setia.
dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih, brother.